Periwayat Ghadir Khum. Hadis Ghadir dinukil dari literatur Syiah dan Sunni, dan sebagian hadis seperti, "Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya," adalah hadis mutawatir. Banyak sahabat dan tabi'in yang menukil hadis ini. Periwayat hadis Ghadir Khum sangat banyak, di antaranya Ahlul Bait alaihi salam, yaitu Imam Ali alaihi salam, Sayyidah Fatimah alaihi salam, Imam Hasan alaihi salam, dan Imam Husain alaihi salam. Kemudian nama-nama yang setidaknya lebih dari 110 sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, Salman Farisi, Abu Dzar, Zubair bin Awam, Jabir bin Abdillah al-Ansyari, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Hurairah, dan lain-lain, di mana semua sahabat itu hadir di Telaga Al-Ghadir dan meriwayatkan hadis Al-Ghadir secara langsung. Demikian juga para tabi'in meriwayatkan hadis Al-Ghadir, yaitu sebanyak 83 tabi'in, seperti Asbaq bin Nubatah, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah. Setelah para tabi'in, di antara ulama Ahlus Sunnah, semenjak kurun kedua hingga kurun ke-14, ada sebanyak 360 orang yang menukil hadis Al-Ghadir. Misalnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Imam Madzhab Hambali, Imam bin Syu'aib Nasa'i, Ibnu Maghazili, Ahmad bin Abdullah, dan Ahmad bin Abdurrabih. Di antara ulama hadis dan ulama Syiah, juga terdapat tokoh-tokoh yang menuliskan hadis Al-Ghadir dalam berbagai kitab-kitab mereka, seperti Syekh Kulaini, Syekh Syaduk, Sayyid Murtado, dan lainnya. Sangat banyak ulama-ulama yang menilai bahwa hadis Al-Ghadir termasuk kategori hadis hasan, dan sebagian lainnya lagi menilai hadis Al-Ghadir sebagai hadis yang sahih. Demikian juga semua ahli hadis Syiah dan sebagian ulama Sunni menilai hadis Al-Ghadir sebagai hadis mutawatir. Ayat-ayat yang turun sehubungan dengan peristiwa Al-Ghadir. Sesuai pendapat mufassir Syiah dan Sunni, beberapa ayat dari Al-Quran yang menggambarkan tentang peristiwa Al-Ghadir turun di haji perpisahan. 1. Ayat 3 surat Al-Maidah yang terkenal dengan nama ayat Ikmal. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. 2. Ayat 67 surat Al-Maidah yang terkenal dengan nama ayat Tabligh. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. 3. Ayat 1 dan 2 surat Al-Ma'arij. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab, dan azab itu telah terjadi untuk orang-orang kafir, dan tak seorang pun dapat menolaknya. Setelah Nabi Muhammad SAW mengumumkan wilayah Imam Ali alaihi salam kepada masyarakat, seseorang bernama Nu'man bin Haris Fihri mendekati Nabi SAW dan memprotes beliau. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Kamu perintahkan kami untuk mengimani tauhid, menerima risalah dan melaksanakan jihad, haji, risalah, salat, dan zakat. Kami menerima dan mengabulkan permintaanmu. Namun, kamu belum ridho juga dengan ketaatan kami, sehingga seorang pemuda kamu angkat dan engkau jadikan ia wali bagi kami. Apakah pengumuman ini berasal darimu ataukah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hal itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan mengingkari, ia meminta agar apabila hukum ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunkan batu dari langit sehingga akan menimpa kepalanya.
Pada saat itu juga, turunlah batu yang mengenai kepalanya dan ia meninggal seketika itu pula. Karena kejadian ini tidak dapat dipungkiri dan dinafikkan, maka tidak ada ulama yang menolaknya. Yang ada adalah sebagian ulama dari kalangan Ahlus Sunnah mempersoalkan makna kata maula dalam khutbah Nabi tersebut, yang isinya insya Allah kita akan bahas pada episode berikutnya.